Allah katakan syarat pertama kau harus bila ingin ketemu aku falyamal amalan sholihan. Notoroso laku ning ati ing ngersani Gusti Allah fa'budu hadza siratum mustaqim. Ya iki sing disebut nyembah. Sing nyembah ketemu sing disembah. Iku disebut nyembah. Artinya aktivitas apapun yang terjadi pada diri jenengan, ati sampean kudu yakin yang berkehendak, yang berperan itu adalah hidup dalam dirimu. Itulah Allah. Itulah ana. Sehingga sudah benar Allah katakan aqimis shalah, tegakkan sholat. Semata-mata lidzikri untuk ingat padaku. Wis enggak ada pengakuan. Kemakhlukan kita itu sudah dikatakan menyatakan akhiri iya aku iki Allah, aku siapa, aku laisa kamisli syai'un itu loh Pak. Akunya makhluk kan sudah rusak loh Pak, sudah rusak. Ya iki sing disebut nyuwun sewu. Niki yang disebut wong Jawa itu kui mating sak jerone urip. Kui sudah kematian keakuanmu, urip maksudnya akunya Allah. Ini. Lah iku bisa Anda raih kalau jenengan iki terus ngetrapno rasa su'aul basirah. Diterangkan diteruskan kalau kau sudah melakukan itu. Terus ayat 256 ya. Wa man ka'a wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang tinggalkan iman selain Allah disebut tauhid. Ini hanya orang yang sudah laku rasane lho ya. Kalau rasane gak melaku boten saged masuk di dalam ayat ini. Wa may yakfur, barang siapa meninggalkan bitauhudi, melepaskan rantainya nafsu, dalam arti dia dengan cara ngetrapno lakune rasa sambung menyang urip, maka wayu mimpilah imanmu itu akan benar hanya pada Sang Esai mau. Iki wis dijamin Allah, mesti selamat hatimu, rohaniamu, baik dunia lebih-lebih akhir. Lo ini lho Pak sing tak maksud, mlebu sira ning alam akhirat sak jroning alam dunya. Kuwi nek iso mlebu ning alam akhirat sak jroning alam dunya, mongko kuwi bakal ketemu surga lan neraka. Berarti surga neraka gak usah ngenteni sesuk lho ya. Ya. Di dunia ini sudah. Terusnya ayat faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisal malaha. Kalau kau sudah membawa tali yang disebut rasa, tali pada Allah yang disebut iman atau rasa hanya pada Allah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisal malaha. Jangan kau lepas. Apapun kondisimu. Berarti kita harus tetap hati ini laku rasa. Gak bisa itu dilepas. Pegang teguh tali ini, jangan pernah putus. Akhirnya diteruskan ayat 257 itu gini. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Barang siapa yang menjadikan hidup atau Allah sebagai imamnya hati, penolongnya,
yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jenengan akan menemukan pepadang. Berarti yang menutupi ruhaniyah sampean tadi dilepas Allah. Yang menjadi butanya hati kita pada Allah, mata ini dilepas. Cara dokter sudah mengoperasi. Gusti Allah melepaskan tutupnya hati yang asalnya gelap. Terus dihilangkan Allah, menemukan terang benderang. Itu asbabun nuzulnya, karena jenengan ini ruhaniyah laku rasa. Paham ya? Itu syarat mutlak, harga mati gak boleh ditinggal. Bila mana ruhaniyah panjenengan itu estu kepingin ketemu Allah. Berarti golongan amal arif, golongan wong sing makrifat iki kekasih Allah saja. Jenengan iki. Aku wani mengatakan jenengan kekasih Allah walaupun calon. Buktinya apa? Hatimu meng-welcome tentang ngaji rasa, tentang ngaji dinu tauhid, hakikat iki. Itu sebagai bukti kalau jenengan itu calon kekasih Allah, kalau nanti sudah berlaku fatwa-fatwa yang disampaikan guru akhirat kita yang berbentuk lakune ati dengan rasa sambung nang urip, berarti itulah menjadi kekasih Allah. Kedua syaratnya wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dengan terus memegang tali Allah setiap saat dan waktu di aktivitas apapun, maka sedikit demi sedikit syirik khafi yang sudah bersemayam dalam hati yang disebut hijab ikut dihilangkan Allah. Hilang. Akhirnya yang tadinya mata hati kita buta pada Allah sebab tertutup oleh sesuatu, iki disisihke Allah, dihilangkan Allah, maka nyatalah Allah la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Jengleh. Jadi yang tampak, yang nyata sudah bukan makhluk bagi hati jenengan. Justru yang tampak dan nyata itu hanyalah wujudnya Allah. Kalau sudah di sini, ya ini lho Pak, tebusane rasa rindu mau akhirnya bertemu. Kalau seperti itu, terus jenengan iki suatu saat meninggal, aku wani jamin husnul khotimah. Walaupun jenengan gak amin, ayah tilu ngomong mafhum mukhalafah dari pengertian Az-Zumar ayat 54. Mafhum mukhalafah itu kebalikan arti. Arti ini kan gini, sing sapa wonge mati ning sadurunge mati dek gak gelem bali lekas ketemu Allah, mongko dia gak akan selamat, gak akan dapat pertolongan Allah. Artinya ruhaniyah itu masuk wa min waraihim barzakhun, dia akan masuk alam kegelapan. Gak percaya? Buka surat Al-Isra ayat 72. Al-Isra 72. Allah katakan, wa mangkana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Sing sapa wonge tatkalane ana donya ning atine iku mang isih wuta nang pangerane, terus dia mati, maka ning akhirat pun juga begitu, buta. Wa adallu sabila,
bahkan jalannya lebih gelap karena buta. Makanya termasuk Az-Zumar itu janji Allah. Kau akan kutolong tatkala sebelum kau mendekati ajal kau sudah berlaku zikir rasa atau berlaku laku rasa ning atimu. Sebab hanya dengan laku rasa inilah jalan satu-satunya cara untuk tinggalkan hati ini tentang syirik pada Allah. Makanya ayatnya wala yusyrik, jangan pernah kau menyekutukan Tuhanmu ketika kau beraktivitas dengan yang lain. Artinya hati jenengan sudah tidak pernah duweni yakin munculnya perkara itu dari makhluk, enggak, justru dari gesang, dari urip, dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, terus bagaimana cara spesifik mudah Anda iki noto laku rasa? Cukup apa sikon yang dihadapkan jenengan? Apa aktivitas yang terjadi pada diri jenengan? Jenengan harus merasakan, mengimani yang berperan itu Allah. Yang berperan itu hidup. Yang ada di dalam dirimu. Jangan pernah kehambaan iku ngaku kita yang berperan. Jangan. Buat itu aja. Jadi harus ada sinar cahaya iman yang benar dalam hati jenengan yang membenarkan bahwasanya semua yang berperan adalah Allah. Cahaya ini, kebenaran ini tidak akan pernah diberikan terhadap siapapun kecuali hamba yang dikehendaki. Buka di dalam surat An-Nur ayat 35. Yang jenengan iki hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin, iku maksudnya cahaya makrifat yang dihasilkan dari rasa tadi. Iku yahdi linurihi mayyasha. Nurun ala nurin yahdi. Ya betul sih. Yahdi bihi minurihi, ngoten nah. Nurun ala nurin yahdillah linurihi mayyasha. Cahaya makrifat itu hanya diberikan pada hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Di situ enggak dijelaskan. Cuman Anda akan mengerti kalau masuk dalam tafsir mutasabihat. Ternyata Bapak Ibu, hamba yang dikehendaki adalah hamba yang hatinya sudah bertemu guru akhirat dan menerima ajarannya. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsan. Az-Zumar 17-18. Mereka yang dikehendaki adalah mereka saat ketika mendengarkan wejangan tentang ajaran dinul haq, yaitu ajaran tentang ilmu rasa, dia meng-welcome, hatinya menerima, condong hatinya. Akhirnya jenengan, ya Allah, ningati langsung ibarat dincepi es des. Padahal itu belum melakukan, hanya dirutuh noning ati sampean, dijatuhkan. Seperti kita berbulan-bulan nggak ada hujan, Pak, panas. Tapi ketika saat satu hari dihujani Allah, terasa dingin. Tanah yang asalnya tandus menjadi subur. Suket-suket tadi yang tadinya enggak kelihatan muncul. Itu mereka. Makanya
Saya katakan bahwasanya cahaya nurun ala nurin iki, cahaya maksudnya cahaya ma'rifat, itu hanya muncul di dalam hati seseorang yang sudah laku ilmu rasa. Hatinya sudah praktek ilmu rasa. Yang kami sebut sebagai bertapa, yang kami sebut sebagai kholwat, dalam setiap saat dan waktu rasa itu muncul terus. Nah, itu loh alasan Allah menyalakan lenterannya hati sampean yang disebut cahaya ma'rifat. Lah dengan cahaya itulah beserta bebarengan, apa bebarengan? Bersamaan dengan mata jenengan terbuka, kegelapan itu saat itu langsung hilang. Satu contoh secara dohir ya, ini lampunya dimatikan, gelap akhirnya. Walaupun kita melek nggak akan kelihatan. Tapi saat lampu ini dinyalakan, cahaya terang, saat itu juga kegelapan hilang. Makanya apapun alasannya harus ngaji rasa, laku rasa. Harus. Sebab dengan cara inilah kegelapan dalam hatimu yang menjadi gelap sehingga Allah itu gaib, itu akan menjadi hilang dan nyata Allahnya. Iki nek cara ngaji ngepol Pak ya. Ngepol. Akhirnya terakhir sampai niku nampa wahyu surat Al-Anbiya 25. La ilaha illa ana. Akhirnya yang nyata, yang wujud ya esa iku. Keesaan yang ada dalam diri jenengan sehingga umpama dibahasakno dohir, tidak ada Tuhan kecuali aku yang wajib kau sembah. Fa'budun, nyembah sira kabeh ing aku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin itulah ya yang bisa kami sampaikan terkait golongan ahli hijab dan ahli suhud. Jadi kalau kegelapan itu sudah hilang maka Anda disebut ahli suhud. Lah ahli suhud ini diterangkan Rasulullah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Orang-orang yang sudah mengikuti aku, kata Rasul, ngikutinya mana? Khususnya ruhaniyah itu mengikuti pengajaranku. Apa pengajaran Rasulullah? Tentang ilmu rasa, ilmu sejati, ilmu yang tidak pernah bohong, gak bohongin jenengan, gak pernah bohongi. Kenceng siratal mustaqim, fa'budu hadza siratul mustaqim. Ilmu tentang menyembah yang benar. Itu enggak percaya kalau Rasulullah juga membahas itu. Tadi sudah saya katakan, Muhammad, aku tidak akan pernah menyuruh Rasul sebelummu termasuk dirimu kecuali harus memaparkan la ilaha illa ana. Ini kok ada yang mengatakan Rasulullah nggak pernah menyampaikan ilmu sejati, ilmu rasa, ilmu dinul haq, dinul tauhid. Ngapunten Pak ingkang kuwata. Tak maklumi. Mereka yang bermakalah mengatakan seperti itu tak maklumi. Teman tak maklumi. Karena apa? Mereka belum membuka Al-Qur'anul Qadim. Kitab sing teles ning jerone atine. Gak iso. Yen lamun dituduh nih tetep ora percaya. Wis dimaklumi ae. Kurang kuat ndek-ndekan kita mengatakan surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Wajib bagi Muhammad menyampaikan maksud ahad iku piye. Ahate Allah itu bisa Anda temukan muaranya lewat ini Pak.
Udah, wis nggak bisa ditolak itu. Nggak bisa ditolak. Makanya saudara-saudara kita yang berkecimpung di dunia thariqah, sering saya katakan, masuklah ke hakikat. Ngaji rasawi. Ngaji. Cekak muter aja dunia mukasyafah jenengan. Contohnya saya, aku yang mantan wong bejat. Iya. Bejati Allah. Pengakuan yang terus menerus. Nek sondo ono karomai aku wis karomah. Ya Allah. Dulur, sisa umur jenengan kari piro. Jenengan tidak akan pernah tahu. Oleh sebab itu memang iki dirahasiakan Allah. Khususnya dulur-dulurku yang sudah berpuluh tahun. Anda berkecimpung nanggone dunia thariqah, tolong ngaji rasa. Ngaji dinul haq. Sebab jikalau kau tidak mengaji di situ, mohon maaf. Miturut sistem, kau tidak akan pernah mendapatkan kunci kewusulan pada Allah. Sebagai pembuka hatimu, kau tidak akan pernah mendapatkan nur makrifat. Kau mendapatkan nurullah aja. Beda lah Pak, nur makrifat dengan nurullah. Nurullah itu cahaya yang sekitar di dalam alam mukasyafah. Akhirnya jenengan isok nyawang malaikat. Di dalam alam malakut. Isok nyawang begebluk di dalam alam jabarut. Isok delok makhluk-makhluk yang digoibnya Allah. Alamul arwah, surga, neraka, alam barzah. Iku nurullah. Sama di alam dunia ini disebut alam muhadharah. Dengan nurullah inilah Anda akan bisa melihat. Dengan cahaya inilah Anda akan bisa melihat. Kalau siang dengan nurullah berbentuk cahaya matahari lah, kau akan gak gelap lagi. Sekarang di musyahadah, nur makrifat itu, cahaya makrifat hanya diletakkan di alam musyahadah. Alam yang ada di hati jenengan, yang sudah ngeji rasa, ilmu ni rasa, laku rasa. Udah, bahasa Jawa Pak ini, berarti tentang banda angreken. Yang jelas kalau saya bahasakan Quran, itulah bil huda wa dinil haq. Jelas Pak ini? Ini harus kita pegang sampai kapanpun. Kanjeng Nabi dawuh dalam Al-Quran, Allah dawuh dalam Al-Quran, sampai kapan ya Rasul? Hatal yakin, sampai mati. Al-Hijr ayat 99. Oke, itu Bapak Ibu.